Selamat bertemu kembali di materi teknik reservoir minyak bumi. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas terkait dengan petrofisika batuan reservoir. Dalam hal ini yang kita bahas adalah permeabilitas. Jadi permeabilitas dari suatu reservoir. Jadi kalau permeabilitas nanti menentukan seberapa banyak minyak atau gas yang bisa diproduksi. Ini yang kita bahas permeabilitas. Ya, pada prinsipnya sama dengan yang di geohidro gitu. Jadi permeabilitas itu sama. Jadi artinya kalau definisinya juga sama antara di minyak bumi maupun di geohidro, yaitu adalah kalau permeabilitas atau simbolnya agak kecil, ini adalah kemudahan suatu media porus untuk melalukan atau melewatkan fluida. Ya, dalam hal ini fluidanya bisa gas, bisa minyak, maupun bisa air. Jadi seberapa banyak, seberapa mudah dari batuan tersebut melewatkan atau melalukan fluida tersebut. Nah, percobaan yang paling fenomenal dalam hal ini dilakukan oleh Henry Darcy, ya Henry Darcy untuk mengukur, untuk mematematikakan gitu ya, terkait dengan permeabilitas. Jadi pada awalnya yang diukur itu adalah debit gitu ya. Jadi dari percobaan Darcy, jadi ini medianya gitu ya, diambil satu uh, media, dalam hal ini ada panjangnya media berpori L dan luas permukaan atau luas penapang ini A. Terus kemudian dimasukkan dalam satu tabung gitu, diukur nanti tekanan awal sama tekanan akhir gitu ketika melewati media ini. Terus kemudian dilewatkan fluida. Fluida punya kekentalan atau viskositas. Ini mu itu adalah viskositas, sedangkan fluida yang dialirkan gitu, di dalam pipa ini untuk bisa lewat sini, itu yang diukur adalah debitnya, berapa cc per detik. Ya, jadi ketika ini masuk tekanannya diukur, nanti ketika keluar tekanannya diukur. Terus dilakukan sampai debit yang masuk dengan debit yang keluar sama. Ya kalau sudah alirannya steady state atau alirannya tetap gitu, nanti debit yang masuk ini dengan debit yang keluar sama. Nah, keadaan setelah steady state gitu, terkait dengan aliran tadi Q masuk, QM itu Q masuk sama dengan QK ini adalah Q keluar. Nah, Dasi menemukan bahwa Q atau debit tadi itu berbanding proporsional terhadap luas permukaannya. Luas permukaannya. Kemudian berbanding juga proporsional dengan panjang. Berbanding proporsional juga terkait dengan tekanan P1 dan P2 gitu. Ya akhirnya si Darcy tadi bisa membuat rumus di dalam hal ini adalah flow rate laju alir, ukurannya debit ya, ini debit. Jadi bisa, kalau satuannya sih volume per waktu, volumenya bisa liter, ya waktunya bisa detik gitu ya. Bisa liter per detik atau cc per detik atau barrel per hari gitu. Yang penting ini volume di hari. Kemudian dimatematikkan oleh Darcy, awalnya debit itu sama dengan koefisien konduktivitas hidrolik atau K besar kali luas penampang kali, karena ini berbanding proporsional atau berbanding lurus gitu ya. Tadi ini kan proporsional, ini berbanding lurus ini dengan ini. Jadi K kali A kali perbedaan tekanan 1 dan tekanan 2 dibanding ini, seper L ini berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik ya per L. Nah, di mana K ini adalah konduktivitas hidrolik, A tadi luas penampang, L itu panjang medianya, P1 itu tekanan ketika debit masuk, P2 adalah tekanan ketika debit keluar. Jadi K ini adalah
kemudahan suatu media porus untuk melalukan air atau koefisien konduktivitas elektrolit tadi, K besar ini adalah kemudahan suatu media porus untuk melalukan air atau melewatkan air. Kemudian dari muskat tadi karena yang dialirkan itu adalah fluida, di mana fluida itu mempunyai viskositas. Gitu. Nah, pada persamaan muskat, muskat tahun 1927, koefisien konduktivitas tadi itu adalah sama dengan K kecil dibanding viskositas, mu. Karena tadi ada ketika Henry Darcy mengalirkan fluida di sini kan ada viskositas. Meskipun air, dia punya viskositas. Meskipun yang dialirkan air, dia punya viskositas. Jadi ini punya viskositas. Nah ini yang hukum Darcy ini kan belum ada viskositasnya. Tetapi dia ada di sini yang namanya koefisien konduktivitas hidrolik. Nah akhirnya dicari dengan persamaan Muscat. Persamaan Muscat 1927, di mana K besar itu sama dengan K kecil per mu, di mana mu ini adalah viskositas kesentalan. Akhirnya rumus ini disubstitusikan ke rumusnya Darcy yang ini. Jadi K besar ini disubstitusi oleh K ini. Jadi Q sama dengan K kecil dibagi mu kali A ini tetap kan ya tadi. Ini kan K besar. Tadi K besar terus diganti dengan persamaan muskat gitu ya. Ini K ini adalah K kecil per mu dibagi L ini. Akhirnya rumusnya jadi ini. Q atau debit itu sama dengan K kali A. K kecil ya, dalam hal ini adalah K kecil. K kecil sudah berubah menjadi koefisien permeabilitas. Jadi K besar itu adalah perbandingan adalah koefisien permeabilitas dengan viskositas. Jadi K kecil kali A kali perbedaan tekanan P1, P2 per mu L. Ini kan kalau perbagian begini mu-nya ini bisa turun jadi di sini. Jadi kalau kita anggap laju alirnya itu adalah 1 cc per detik, tekanannya eh, eh, luas penampangnya itu adalah 1 cm persegi, perbedaan tekanan atmosfernya, perbedaan tekanannya itu adalah perbedaan tekanan P1 dan P2 adalah 1 atmosfer, panjangnya 1 cm, kemudian viskositasnya 1 cm itu, maka K-nya ini bisa dicari. Jadi ini tinggal masukkan satu, ini satu, ini satu, ini satu, satu. Jadi K nanti sama dengan satu. Jadi K sama dengan satu. Nah, dalam hal ini adalah Darcy, satu Darcy. Nah, satu Darcy itu adalah 1000 milidarcy. Nah, biasanya kalau koefisien reservoir permeabilitasnya itu berkisar antara 100 dan 200, 100 sampai 200 milidarcy. Ini sudah sangat baik. Tapi ada juga yang lebih dari 1000 milidarcy atau 1 darcy. Tapi ada juga yang permeabilitasnya kecil gitu, 10 milidarcy. Ya, ini untuk menghitung permeabilitas. Terus bagaimana kita menghitung debit atau permeabilitas? Bisa menghitung permeabilitas, bisa menghitung debit pada reservoir dengan aliran fluidanya horizontal, ya, alirannya horizontal. Jadi searah, alirannya searah seperti ini. Jadi yang ini adalah eh, apa reservoir. Jadi ketika kita mau hitung ketika ini ada fluida mengalir di sini, ya kita ambil aja ini dP kali dL gitu ya, dP kali dL. Jadi ini luas penampang, di dL sama sebenarnya. Karena di sini, titik di sini kan perbedaan P1 dan P2. Di sini juga perbedaan L1, L2, panjang L dari sini sampai sini. Nah, panjang ini kita sebut sebagai DL. Ya, tekanan yang di sini adalah dP per DL ini. Ya. Kemudian dari persamaan ini, nah, kemudian kita perkalikan ya. Ini untuk bisa jadi integral. Ini kita
pindah ruas kanan gitu. KEQ kali mu kali DL. Sedangkan di sini KADP gitu. Nah, untuk bisa menghitung L-nya, L-nya itu dari 0 sampai L, panjang L di sini 0, ini 0 sampai L gitu. Kemudian K kali A kali DP. DP integral tertentu ini integral tertentu karena dibatasi oleh eh, apa namanya bawah dan atas. Kalau kita belajar kalkulus dulu, ini ada integral tertentu. Jadi DP ini P2, ini P1, sehingga nanti jadi rumusnya Q sama dengan K kali A per mu kali P1 eh, P2, perbedaan tekanan 1 dan tekanan 2 per L. Ini. Jadi sama sebenarnya dengan rumusnya Darcy tadi. Nah, hanya di sini karena tadi itu adalah Darcy ya. Kalau percobaannya Darcy, satuannya kan Darcy. Kalau dengan rumus yang biasa, Q sama dengan K kali A kali P kali perbedaan tekanan P1 dan P2 dibagi mu kali L. Itu satuannya Darcy. Nah, bagaimana merubah satuan Darcy menjadi barrel, barrel per day. Gitu. Jadi harus kita tambahkan konstanta atau dikalikan dengan konstanta yang sudah tertentu konstantanya. Jadi konstantanya adalah 1, ini konstantanya 1,1271. Ini adalah konstanta untuk merubah dari cc per detik tadi atau Darcy satuannya dirubah ke barrel per day. Ya. Jadi kalau debit tadi kan satuannya volume per waktu. Ya, kalau ini tidak ada 1,127 1,1271 ini kalau tidak ada, ini kan satuannya bisa liter per detik, kemudian bisa cc per detik gitu. Nah, sementara kalau ini minyak gitu, yang kita butuhkan kan berapa barrel per day gitu. Nah, untuk bisa jadi barrel per day ini dikalikan konstanta 1,1271. Rumusnya sama, masih sama, hanya ditambahkan ini apa konstanta 1,1271. Tapi syaratnya ya, kalau aliran horizontal gitu ya dia ada syaratnya kejenuhan harus 100%. Nah, semua pori terisi fluida dan satu jenis, tidak boleh fluidanya dua jenis. Terus kejenuhan tunggal tadi single saturation karena kejenuhannya harus 100% ya. Terus kemudian kondisi aliran itu harus sudah steady state atau alirannya tetap. Kemudian viskositasnya juga konstan, mu-nya, suhu konstan, kemudian fluida tidak terkompres, itu artinya dia mengalir dengan mudah. Kemudian alirannya harus linear dan laminer, ya, harus horizontal, bukan turbulen. Ya. Jadi alirannya laminer. Ini kalau aliran fluida di mana alirannya secara horizontal. Terus kemudian bagaimana aliran fluida itu untuk kita cari alirannya itu radial, jadi pada sumur. Jadi kan kalau tadi reservoir saja, terus bagaimana kalau kita sudah membor pada fluida pada reservoir itu, terus kemudian bagaimana aliran tersebut di dalam bor gitu. Jadi kalau di dalam bor itu ya alirannya radial. Contohnya begini, ini titik bor gitu, titik bornya. Nah, titik bor ini reservoirnya. Kalau kita ambil lihat dari plan view gitu dari atas, kalau ini dari samping, jadi ini adalah reservoirnya. H ini adalah tebal reservoir. Nah, ini sumurnya. Nah, ini kalau reservoir yang ini kemudian kita lihat dari atas tuh kan kesannya seperti ini. Ini lubang sumurnya, kemudian ini reservoir. Nah, di dalam sumur begini, sumur itu punya jari-jari, ya punya jari-jari sumur. Ini RW namanya. Ini RW. Terus kemudian ada RE. Jadi RE itu adalah radius of influence.
jari-jari pengaruh. Jadi kalau kita misalnya minyak ini kita sedot gitu dari sini, seberapa jauh dia yang bisa ngalir ke arah sumur. Nah, ngalirnya itu kan dari sini ke sini, ke sini, ke sini menuju ke sumur ini. Nah, ketika menuju ke sumur itulah yang kita sebut sebagai alirannya radial. Gitu. Terus kemudian tadi sumur ini punya apa jari-jari, terus kemudian ini ada jari-jari pengaruh. Nah, di dalam sumur itu juga punya tekanan. Selain di formasi itu juga ada tekanan. Jadi tekanan formasi ini adalah PE, sedangkan tekanan di dalam sumur itu adalah PE, di mana tekanan dari formasi, tekanan formasi ini jauh lebih besar dibanding tekanan sumur. Nah, itulah kenapa kalau misalnya tekanan formasi lebih besar dari tekanan sumur, ini yang bisa menyebabkan si minyak bisa mengalir sendiri ke atas. Gitu. Tetapi lama-lama tekanan formasi juga akan berkurang, akan mengecil, sehingga nanti tidak bisa minyak terdorong naik ke atas. Ya. Nah, kita punya beberapa parameter di aliran fluida, terutama yang radial gitu ya. Ada RW, itu radius pengaruh, kemudian jari-jari. Jadi radius pengaruh itu bukan cuma satu sini ya. Ini, jadi artinya seperti lingkaran juga. Radius of influence ini juga seperti lingkaran itu. Kemudian kita juga punya tekanan sumur, kita juga punya tekanan formasi, di mana tekanan formasi lebih dari atau lebih besar tekanan sumur. Terus kemudian kita juga punya misalnya punya tebal dari formasi. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, kalau kita lihat tadi kalau rumusnya Darcy itu kan ada luas penampang. Ya, kalau ada luas penampang, nah karena ini sumur bentuknya seperti silinder gitu ya. Ini kan bentuknya seperti silinder. Nah, luas penampangnya itu rumusnya adalah ini. Jadi A sama dengan 2 pi RH gitu ya. Pi RH. Kemudian tekanannya tadi di sini ada PE, PW, terus kemudian ada jari-jari radius of influence dan radius eh, sumur ya. Kemudian kita masukkan dulu A. A ini kita substitusi dengan rumus ini. Ada dua, ini hanya diganti 2 pi RH, jadi K sama dengan 2 kali pi kali R kali H per mu kali dP per dr gitu ya. Ini kan kalau rumusnya Darcy, ini P1 min P2 per L. Nah, kita pengen coba nih lihat dP per dr-nya. Kemudian Q, ya ini pindah ruas ke sana, tadi ya, sama seperti aliran eh, yang horizontal. Q pindah ruas ke mu, pindah ke sana. Nah, ini pindah juga, ini karena ini pindah jadi seper dr, ya, seper dr, atau dr per r gitu ya. Ini. Kemudian Q, P, mu-nya tetap di sini, belum dipindah, ini K kali 2 kali pi H dP. Nah, kemudian ini yang kita eh, integralkan, ya dr per ini karena seper dr gitu ya. Kemudian ini kita integralkan dengan batasnya adalah jari-jari sumur dan radius of influence. Sedangkan tekanannya juga adalah tekanan sumur dan tekanan formasi. Ya, kalau kita integralkan ini seperti R gitu ya, itu kan jadi ln. Ln kita masukkan, ln ini kebalikan dari log. Ya, ln RE dikurangi ln ini sama dengan K kali 2 pi H per mu, ini PE, PE dikurangi PW. Ya, tekanan formasi dikurangi tekanan sumur di sini. Nah, kalau di kita matematikan, kalau dulu kalau kita belajar integral gitu, kalau seperti ini bisa kita keluarkan ln-nya jadi R RE per RW gitu. Terus kemudian ini tetap terus kita masukkan. Nah, ini baru kita pindah ruas lagi. Yang ln ini ln
ln RW di RE dibagi RW, kita pindah ke kanan jadi seperti ini. Jadi rumusnya untuk yang di radial, aliran radial atau di dalam sumur, itu debitnya adalah Q sama dengan K kali 2 pi kali H kali PE, tekanan formasi dikurangi tekanan sumur per mu kali ln RE per RW. Ini kalau satuannya bisa liter per hari gitu ya, liter per detik atau cc per detik. Kemudian kalau kita rubah menjadi barrel per day gitu. Jadi ini konstatanya jadi dari 2 pi ini dihilangkan, dimasukkan di sini di konstantanya. Kalau aliran radialnya itu adalah 7,082 kali KH PE min PW per mu dikalikan ln RE per RW. Nanti satuannya barrel per day. Kalau pakai rumus ini nanti bisa satuannya tergantung satuannya di sini ya. Apakah senti tebalnya, apakah senti apa meter gitu. Ya, kalau ini mungkin satuannya adalah cc per detik gitu. Karena viskositas kan senti poise bisa cc. Tapi kalau mau ke perhitungannya nanti hasilnya adalah barrel per day, berarti 7,082. Oke. Ya, jadi K-nya adalah Darcy, satuannya PE dan PW ini satuannya adalah atmosfer, RE dan RW ini RE dan RW ini satuannya senti, mu satuannya senti poise. Gitu. Tapi kalau mau barrel per day ya kali 7,08. Oke, harga permeabilitas kita lihat kalau dari klasifikasinya bisa dilihat di bukunya Pak Uzuma Dinata. Gitu. Permeabilitas itu dikatakan ketat apabila harganya kurang dari 5 mili darcy, jadi kecil sekali. Kemudian buruk gitu ya, itu 5 sampai 10 mili darcy, baik itu 10 sampai 100, sangat baik itu 100 sampai 200, istimewa lebih dari 200. Tapi biasanya reservoir ada di sekitar sini 100 sampai 200 mili darcy permeabilitasnya. Nah, pada waktu pengukuran itu menggunakan udara. Jadi pada waktu percobaan gitu ya, itu dengan menggunakan udara. Kenapa kok pakai udara? Dia non reaktif, ya tidak bereaksi dengan uh, batuan atau reservoir yang ada. Jadi profil kecepatan minyak gitu kalau melewati ini misalnya nih pori-pori gitu ya, ini pori-pori, ini butiran-butiran gitu. Nah, alirannya itu begini. Ya, di tengah itu lurus begini, tapi yang di pinggir yang kena butiran, ini kan kena butiran, karena butiran dia punya viskositas ini tertahan gitu. Jadi kecepatan di sini dengan kecepatan di tengah berbeda. Ya, kecepatan di pinggir-pinggir yang saling bersentuhan dengan apa namanya dindingnya, baik misalnya batuan atau butiran, gitu. Dia tertahan di situ. Ini kalau cairan bisa minyak, bisa air. Tetapi kalau gas, ya udara, uap, itu gas itu gambarnya akan sama. Karena gas itu tidak, dalam tanda petik, tidak punya viskositas, sehingga dia tidak tertahan oleh uh, butiran tadi, binding dari butirannya. Jadi kecepatan antara yang di pinggir, di tengah, dan di pinggir ini sama. Jadi di sini ada namanya slippage, tergelincir di sini. Jadi kalau ini terhambat, alirannya terhambat, sehingga kecepatannya tidak sama antara di sini dengan di sini. Tapi kalau ini tidak menggelincir, gitu, seperti tergelincir. Ini makanya sama profilnya kecepatannya udara itu sama antara yang awal dengan akhir itu begini sama. Kalau ini kan melengkung. Nah, kalau seperti itu perlu dikoreksi. Nah, koreksinya menggunakan Klinkenberg. Dikoreksi. Nah, menurut Klinkenberg itu permeabilitas udara itu sama dengan permeabilitas
cairan eh, dikalikan satu B per P. Ini kalau di matematika kan, ini kali K udara, K cairan gitu ya. Ini, nah B-nya koreksi Klinkenberg gitu ya. B itu koreksi Klinkenberg, P-nya itu adalah rata-rata, P rata-rata. Jadi B1 ditambah B2 dibagi 2, ini P rata-rata. Sehingga kalau kita lihat dengan persamaan, ya, dengan apa namanya, grafik gitu. Ini K udara, ini eh, apa namanya, eh, K liquid. Ya. Kalau ke sini dia permeabilitasnya kecil, kalau di sini permeabilitasnya besar. Nah, permeabilitas semakin besar, slope-nya semakin horizontal. Jadi kalau ini slope-nya kan kecil, gitu. Ini slope-nya besar, ini tambah besar gitu, slope-nya. Artinya semakin ke sini dia permeabilitasnya akan semakin besar. Jadi koreksi ini signifikan untuk K-nya yang sangat kecil. Ya, ini kalau pakai koreksi Klinkenberg. Gitu. Ini jadi kalau persamaannya tadi Klinkenberg, K udara itu adalah K liquid, ditambah K liquid, kali B, kali seperti P gitu. Ini kan sama sama seperti persamaan matematik gitu. Ini A-nya, ini adalah X-nya, ini B-nya. Ya. Jadi kan ini kalau kita persamaan matematika itu kan garisnya diagonal gitu ya, linear diagonal. Kalau persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungannya permeabilitas dan porositas pada reservoir. Nah, ini harus kita asumsikan. Kita andaikan, misal di dalam reservoir itu, uh, pori-porinya itu kita asumsikan seperti pipa kapiler. Ini seperti pipa kapiler. Jadi pori-pori ini saling berhubungan. Kita andaikan ini adalah sebagai pipa kapiler. Gitu. Nah, asumsinya adalah metaporus adalah suatu bundel. Jadi pori-pori ini dianggap atau diasumsikan sebagai bundel dari pipa-pipa kapiler tebal dinding diabekan. Misalnya di pipa-pipa kapiler ini bundel itu satu ikat, kita anggap sama seperti kita mengikat selang. Selang itu kita potong, panjangnya sama misalnya, kita ikat gitu. Nah, maksudnya satu bundel pipa-pipa kapiler ini adalah ini. Jadi seperti ini, di sini ada lagi pipa, di sini ada pipa. Dianggap ya, diasumsikan. Bukan berarti nanti di dalam reservoir ada pipa, gitu. Pipa-pipa kapiler tidak. Pori-pori yang saling berhubungan itu dianggap sebagai pipa-pipa kapiler. Nah, ini kan awalnya ngitungnya satu. Gitu. Kalau ini ngitung satu. Nah, kalau di pipa bundel gitu, ini ada rumus satu lagi yaitu Poiseuille. Ini ya aliran sebuah fluida di dalam pipa kapiler. Ini pakai Poiseuille. Jadi Q sama dengan pi R pangkat 4 per mu per 8 kali mu kali L. Jadi ini medianya tadi, berpori, panjangnya L, tekanan 1, tekanan 2. Nah, lengkungannya ini yang kita ini L kecil, ini ada lengkungan. Jadi ada nanti L per L ini itu adalah indeks tortuosity atau indeks kelengkungan. Nanti kita lihat. Karena ini kan L-nya jadi sepertinya semakin panjang L kecilnya ini dibanding dengan ini kan. Karena dia lengkuk-lengkuk begini kan kelihatannya semakin panjang. Jadi nanti perbandingan antara L dengan L ini kita sebut sebagai indeks tortuosity gitu, atau indeks kelengkungan. Ya, menurut Poiseuille ini tadi. Kemudian ini persamaan satu, ini ya, yang di sini. Kemudian ada persamaan dua, yaitu hukum Darcy, rumus Darcy, gitu. Rumus Darcy tadi, ini menurut Poiseuille, kemudian ini menurut Darcy. Nah, Q-nya ini juga ada Q, ada Q. Q ini kita ganti dengan yang ini.
Di satu substitusi punyanya si Darsi. Jadi ini adalah key yang ini adalah key yang ini. Jadi kalau key BR4 N, karena tadi ada bundelnya N jumlahnya kan N itu tinggal nanti kita kalau N-nya ada 10 ya kita isi 10 gitu. Kalau N-nya ada 5 ya kita tulis 5. Ini PR pangkat 4 kali N ini bundel, terus kemudian PR ini adalah luas permukaannya per 8 mu P1 P2 per L kecil ya. Karena ini di sini adalah L kecil tadi yang di bundelnya di pipa kapilernya di sini. Yang ini adalah yang ngalir di pipa kapiler kecil ini, yang L-nya ini. Sedangkan kalau Darcy kan yang dihitung dari sini ke sini, yang N besar, L besar ini. Kemudian ini kita lihat K kali A, di sini ada mu, di sini ada mu, sama-sama di bawah. Ini kalau pindah ruas ke sana, ini kan di atas. Nah, ketika mu-nya pindah ruas ke sana, di atas, misalnya kita taruh di sini, mu di sini dengan mu di sini kan bisa dicoret karena sama. Karena mu per mu kan satu. Ya. Nih, terus kemudian P1 min P2, ini P1 min P2, kalau ini kita pindah ruas ke sini, itu kan jadi di sini per P1 dikurangi P2. Kemudian P1 P2 per P1 P2 kan satu, coret bisa hilang. Nah, tinggal yang ini tetap, mu-nya tadi hilang, P-nya ini hilang, ini tetap. Jadi PR pangkat 4 kali N per 8 L kecil. Kemudian aliran melalui pipa-pipa kapiler, ini ya, ya ini tadi ini, terus kemudian ini ya, salah mencet, ini jadi K kali A per L besar sama dengan PR pangkat 4 per N 8L. Ini kita anggap sebagai persamaan ketiga. Nah, ini persamaan tiga tadi ini saya pindah di sini. Sedangkan kita juga punya rumus pori-pori atau porositas. Nah, rumus porositas itu adalah volume pori dibagi volume batuan. Kalau volume batuan itu kan luas penampang dikalikan panjang. Ini. Sedangkan volume pori, ya pori-porinya sebanyak N tadi. Rumus pori-pori, PR kuadrat kali L kecil per N, kali N. Ini volume porinya. Sehingga kita cari, di sini juga ada N. Ini rumusnya adalah di sini porositas N, N-nya kita keluarkan, ini ya, kita pindah, terus ini kita pindah ruas ke sana, porositas kali AL, kemudian yang ini pindah ruas di bawah, jadi PR kuadrat per L. Nah, kita punya N di sini, ya, ini N. Nah, N yang ini dari persamaan 4 ini, yang harga ini kita substitusikan ke persamaan 3 ini, N. Ya, jadi ini adalah substitusi N dari persamaan ketiga tadi. Ini. Sehingga K, KAL, K kali A per L sama dengan 8 PR pangkat 4 per 8 L kecil kali N-nya yang ini. Porositas kali A kali L per V R kuadrat per L. A kalau pindah ruas ini ya kita coret, ada A dan ini kita bisa coret, ya. Tinggal terus ini juga P ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, gitu. Jadi ini kita coret, di sini jadi R pangkat 2. Ini. Kemudian ini ada L kecil, berarti L kuadrat. R kuadrat. Terus kemudian ini ada L. Ini A tadi sudah coret, jadi K per L besar sama dengan R pangkat 2
kali porositas kali L besar dibagi 8 per L kuadrat. Nah, ini L-nya pindah kita ruas pindah ke sana. Jadi K sama dengan R kuadrat kali porositas kali L besar kuadrat per 8L eh, kecil kuadrat. Ya karena ini kuadrat-kuadrat, kita bisa buat L besar dibagi L kecil dikuadratkan. Nanti hasilnya sama seperti ini. Nah, di mana tadi L kecil dibagi L besar itu adalah Tortuosity Index, indeks kelokan. Sementara kita punya di sini L besar. Harusnya kan L per L kecil per L besar itu kan T, ya. L kecil per L besar itu sama dengan T. Tapi karena di sini L besar per L kecil, berarti kebalikannya jadi seper T. Nih, ini kalau ini L kecil dibagi L besar ini kan T. Tapi kita punya tadi L besar dibagi L kecil, berarti kan seperti Nih. Nah, makanya kalau ini seperti jadi ini T kuadrat. Jadi kalau kita masukkan rumus-rumusnya, jadi akhirnya hubungan antara permeabilitas dan porositas itu di dalam batuan reservoir. Nah, kalau kita punya porositasnya, itu ngitung permeabilitasnya ya tinggal pakai ini. Ini K sama dengan R jari-jarinya, jari-jari yang pipa-pipa kapiler tadi, plus indeks kelengkungannya. Ya, kalau dimasukkan, kalau pengen jadi satuannya Darcy, ya dikalikan lagi konstanta 10 pangkat 8. Jadi kesimpulannya yang pertama, semakin kecil R atau jari-jari dari pipa bundelnya tadi, atau porinya, maka permeabilitasnya semakin kecil. Jadi jari-jari dari apa namanya pori-pori. Kalau jarinya kecil, otomatis lingkarannya kan jadi kecil. Kalau lingkarannya kecil, jadi permeabilitasnya akan kecil. Semakin besar R-nya, nah, semakin besar jari-jari dari porinya tadi, itu permeabilitasnya akan semakin besar. Ini hubungannya dengan pori-pori tadi. Jadi kalau lubang porinya kecil, permeabilitasnya akan kecil. Tapi kalau lubang porinya besar, permeabilitasnya akan besar. Kemudian juga tadi ada kelokan. Artinya semakin besar indeks kelokannya, artinya semakin berkelok-kelok itu kan indeks kelokannya akan semakin tinggi. Permeabilitasnya juga akan semakin kecil. Karena ngalirnya muter-muter dulu gitu. Nanti dia keluarnya jadi kecil. Sedangkan kalau indeks kelokannya kecil, gitu ya. Kalau indeks kelokannya kecil itu berarti pipanya itu lurus. Nah, kalau lurus berarti permeabilitasnya dia besar karena sudah mengalir. Nah, baik itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan uh, permeabilitas, baik di aliran fluida yang horizontal maupun uh, aliran yang ada di radial di dalam sumur, terus kemudian hubungan antara porositas dan permeabilitas terkait dengan batuan reservoir. Terima kasih.